Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Herna Wijianti Windari dengan NIM 12014200010. Kedua, Abdillah Latif Al-Habib dengan NIM 12014200025. Kemudian saya sendiri Febri Setiastuti dengan NIM 12014200033. Partisipasi masyarakat dengan lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai dengan pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung dengan pendidikan. Simpati masyarakat akan tumbuh melalui upaya-upaya sekolah dalam menjalin hubungan secara insentif dan proaktif, di samping membangun citra lembaga pendidikan yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi 2007 halaman 27 adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada partisipasi finansial, berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orang tua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Selain itu, lembaga bisnis dan industri diharapkan dapat menyisihkan anggaran pemberian beasiswa pendidikan. Kemudian yang kedua ada partisipasi material, diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada partisipasi akademik, kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu, banyak lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang dapat memberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik. Kemudian yang keempat ada partisipasi kultural, perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Kemudian yang kelima ada partisipasi evaluatif. Partisipasi evaluatif ini keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberian masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah, agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pengelolaan partisipasi masyarakat diawali dengan kegiatan yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan ini dilakukan terhadap kebutuhan baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Membuat perencanaan berdasarkan atas kebutuhan yang diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki, maka harus menyusun alternatif program kegiatan. Kemudian yang kedua ada implementasi. Tahap implementasi disusunlah cara atau kiat yang dilakukan dengan kecermatan, kejelian khusus, keseriusan dari semua pihak para pengelola.
Dalam implementasi, pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah tercerminnya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, majelis madrasah atau komite, dan masyarakat umum. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Pada tahap pemantauan atau monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada saat berlangsungnya dan setelah kegiatan, yang bertujuan untuk melihat dan mengkaji progres keberhasilan program dan memberikan feedback terhadap pelaksana kegiatan. Pada tahap ini dilakukan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya ada faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pada dasarnya, masyarakat cenderung berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi di sisi lain tidak mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Hambatan yang dialami oleh sekolah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan membuktikan bahwa belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. Adapun faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat berupa: yang pertama, lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik. Yang kedua, lemahnya dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang ketiga, rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat. Yang terakhir, lemahnya dukungan anggaran karena kegiatan partisipasi publik seringkali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah tidak menjalankan dana secara berkelanjutan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Materi berikutnya yang akan saya bacakan adalah faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pola pikir masyarakat yang semakin maju. Adanya stratifikasi sosial yang menempatkan tingkat pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah pandangan masyarakat terhadap pendidikan sebagai salah satu cara untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Yang keempat adalah fasilitas dan akses menuju sarana pendidikan yang memadai. Yang kelima adalah melakukan sosialisasi. Yang keenam adalah adanya program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah. Yang ketujuh adalah adanya sekolah kejuruan yang membentuk siswa siap ke jenjang lebih tinggi. Yang kesembilan adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kesepuluh adalah aksesibilitas. Yang kesebelas adalah orang tua yang pendidikan akan mempengaruhi aspirasi. Materi berikutnya akan saya bacakan adalah peran serta masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat berperan sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih. Dalam materi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan salah satu lingkungan yang mendukung pendidikan seorang individu. Karena di dalam lingkungan masyarakat, seorang anak belajar bersosialisasi dan memperoleh keterampilan. Dikarenakan di dalam masyarakat terdapat sumber-sumber belajar yang baik. Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan. Kedua, lembaga-lembaga masyarakat dan kelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat dan sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Lembaga-lembaga masyarakat yang mempunyai peran edukatif yang sangat besar adalah kelompok sebaya, organisasi, kepemudaan, keagamaan, sosial, kebudayaan, ekonomi, politik, dan media massa. Sebagai bagian dari masyarakat, maka kita
hendak untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam kepedulian terhadap pendidikan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.